Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia, salam sejahtera buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Semoga selalu berada dalam keadaan rahayu, rahayu, rahayu. Para pemirsa di rumah, ya kali ini kita mau sharing sedikit ya. Ada sebuah video pendek ya, menurut saya cukup menarik juga ya. Ada Habib Djafar ya, Assegaf yang biasa beliau adalah Ustadz yang cukup terkenal ya. Nah, di sini kebetulan beliau lagi podcast sama seorang perempuan ya, namanya Mbak Piar ya, Mbak Pior ya. Mbak Pior ini dia bertanya ya sekitar surga ya. Kan di sini ada beberapa agama ya, dia mungkin bertanya dengan rasa dengan lugunya dia bertanya. Ya, sebelumnya mari kita saksikan videonya. Kak Habib, aku boleh nanya nggak? Kenapa ya non-muslim itu nggak boleh masuk surga? Nggak masuk, ya, kafir. Iya, kafir ya, dalam ya? perspektif Islam. Ya, itu kan menurut Islam, tapi menurut Kristen sendiri justru jalan untuk masuk surga adalah dengan melalui jalannya Yesus. Karena setiap agama kan sudah punya kebenarannya sendiri-sendiri. Oh, surga itu kalau menurut orang Islam itu cara masuknya dengan syahadat. Kalau kata orang Kristen cara masuknya melalui dibaptis. Antara dua itu yang mana yang benar? Kebenaran itu bukan hanya soal akal, tapi soal hati. Karena ada beberapa hal dalam semua agama itu yang nggak bisa dirasionalisasikan. Makanya pada akhirnya kamu memilih dengan hatimu untuk menjadi Katolik. Aku memilih dengan hatiku untuk menjadi Muslim. Nah, setelah kita menyaksikan video yang sangat simpel ya, yang cukup menggelitik juga ya. Ya di sini sih saya bukannya mau pansos ya, tetapi di sini kan Pior ini kan nanya kepada Habibnya bahwa kalau di sini kan dia bilang bahwa kaum non Muslim kan nggak mungkin masuk surga ya. Nah, kaum kafir lah katakanlah ya. Nah di sini dengan bijak Habib Djafar ini menjawab bahwa itu menurut persepsi dari agama Islam ya. Masing-masing kan punya persepsi tentang surga ya, agama yang ada di dunia ini ya. Nah, contohnya kalau di di Islam dibilangin untuk mencapai surga ya melalui syahadat ya. Nah, kalau untuk di Kristen atau Katolik ya dengan mengimani Tuhan Yesus ya melalui melalui dibaptis ya. Jadi ada masing-masing cara. Nah, di sini sih memang tidak menyebutkan Hindu dan Buddha atau agama Konghucu ya. Nah, justru saya ingin melengkapi video ini ya. Barangkali ada orang lain yang bertanya ya. Nah, kalau umat Hindu tuh bagaimana untuk mencapai surga, untuk masuk ke ke swarga loka ya, bisa mencapai swarga loka. Nah, di sini dapat saya jawab bahwa memang masing-masing agama yang ada di dunia ini masing-masing mengklaim bahwa mereka lah yang paling benar surganya, mereka lah yang paling dipercaya surganya ya. Jadi di situ. Nah, tetapi di konsep Hindu ini untuk mencapai surga ya yang sudah pasti kata simpelnya itu adalah berbuat baik ya, berkarma ya, subha karma ya. Kan ada karma itu subha asubha karma ya, karma baik dan karma buruk. Tentu yang di sini disebutkan adalah subha karma adalah berbuat karma yang baik ya. Nah, tetapi itu untuk simpelnya. Nah, kalau untuk agak detailnya sedikit yaitu dengan jalan catur marga yoga ya. Nah, di sini di dalam agama Hindu kan ada yang namanya ajaran catur marga yoga. Catur adalah 4, marga adalah jalan, yoga adalah penyatuan dengan Tuhan ya. Menyatuannya Atman dengan Tuhan ya. Nah, salah satunya adalah mencapai surganya ya melalui catur marga yoga ini juga ya. Nah, karena tujuan akhir daripada agama itu bukan mencapai surga ya. Jadi ingat, bukan mencapai surga, tetapi yang lebih tinggi lagi lokanya, planetnya, alamnya itu
mencapai moksartem jagaditayam ya caiti dharma. Itulah cita-cita ya hasil akhir daripada umat Hindu ya. Jadi di sini adalah moksa ini jauh lebih bahagia daripada surga ya, daripada surga. Karena orang yang kalau sudah mencapai moksa itu adalah dia sudah tidak akan lahir lagi mengalami siklus reinkarnasi itu ya. Dia sudah terbebaskan. Mok ya. Mok itu bebas ya. Moksa terbebaskan dari lahir hidup mati, lahir hidup mati. Nah, kita kembali kepada konsep surga di dalam agama Hindu ya. Jadi itu kembali lagi. Nah, seperti tadi bilang catur marga yoga. Apa itu catur marga yoga? Ya, mungkin memang sudah banyak yang tahu khususnya umat Hindu. Nah, ini saya menerangkan kepada orang yang belum memahami, belum tahu apa itu catur marga yoga ya. Nah, catur marga yoga ini kan terdiri dari apa? Bhakti marga yoga, karma marga yoga, jenana marga yoga, dan raja marga yoga. Nah, kupas dulu bhakti marga yoga ya. Bhakti marga yoga ini apa? Ya, kita jalan berbakti. Jalan berbakti di sini adalah ya apa? Mengabdikan diri kita secara tulus ikhlas kepada Tuhan Sang Penguasa alam semesta jagat raya ini ya. Ya, kita menjalankan kehidupan ini melalui kita bersembah sujud selalu, berdoa, memohon ya kepada Tuhan ya, agar kita selalu mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Itu terutama ya Bhakti Marga Yoga. Yang kedua ini adalah Karma Marga Yoga. Nah, Karma Marga Yoga ini yaitu dengan jalan berbuat berkarma ya. Tentu di sini disuruhnya itu adalah subha karma ya, berbuat baik ya, berkarma baik. Ya, banyak sekali cara-caranya ya, bersedekah ya, kita suka menolong sesama ya, tanpa pamrih dan lain sebagainya ya. Ada ajaran namanya itu Trihita Karana, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Secara vertikal, secara horizontal ada manusia dengan manusia, ya makhluk sosial, yaitu dan dengan makhluk yang bawahan kita dengan mencintai hewan, binatang dan tumbuh-tumbuhan, pepohonan dan lain sebagainya, sehingga terjalin harmonisasi kehidupan. Nah, yang banyak juga ada ajaran Wasudewa Kutumbakam. Seluruh makhluk di dunia inilah bersaudara, seluruh manusia adalah bersaudara, tidak ada pengecualian ya, karena kita sama-sama dari Atman yang sama ya, percikan Tuhan yang sama ya, itu yang disebut dengan Tatwamasi. Engkau adalah aku adalah engkau ya. Jadi banyak sekali ya. Jadi karma yoga ini banyak sekali ya, ini bidang-bidangnya ya. Nah, jalan jenana pengetahuan di sini adalah kita harus selalu ya belajar rajin membaca kitab suci, belajar kitab suci Weda ya, mengupas, selalu membicarakan tentang ajaran Tuhan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah Raja Marga Yoga ya. Raja Marga Yoga ini adalah lebih detail lagi daripada Bhakti Marga Yoga, yaitu dengan jalan meditasi ya. Kita berdoa, berjapa, mengulang-ulang nama Tuhan, nama Semarana, ya, kita mencari ke dalam siapakah kita, ya, siapa diri kita yang sebenar. Itu yang lebih lebih inti ya daripada kehidupan ini ya. Kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu, ya. Kalau kita tidak mengenal diri kita, bagaimana kita mengetahui Tuhan, ya. Jadi begitu. Nah, selain catur marga yoga yang tadi, kita mengupas dulu tentang surga ya. Jadi sebetulnya surga ini berasal daripada kata Sanskrit ya, Sanskerta ya. Berarti berasal dari kata swar ya. Swar ini kan artinya itu cahaya. Ga berasal dari go ya, pergi ke tempat cahaya, alam cahaya, yaitu Swarga loka ini adalah penghuni cahaya. Cahaya di sini siapa? Adalah jiwa-jiwa yang sudah terbebaskan dari kemelekatan, dari dunia ini ya,
dia menikmati kebahagiaan selama apa yang dilakukan di dunia ini, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, ya, seperti berdasarkan catur marga yoga ini, dia bisa menempati swarga, ya, swar, ya, alam cahaya itu. Jadi di swarga loka mengenai perspektif agama Hindu itu adalah, ya, bukan sesuatu yang bersifat misalnya, kita akan menemukan bidadari, kita akan menemukan pasang kita dan lain sebagainya. Kebahagiaan di sana itu adalah, ya, lebih bahagia daripada di dunia ini. Tetapi bahagia yang abadi itu adalah di alam moksha, ya, planet yang paling tinggi, menyatunya Atman dengan Paramatman. Kalau di alam surga, menurut versi agama Hindu yang ada di dalam Garuda Purana, ya, Wisnu Purana, Garuda Purana, yaitu bahwa orang yang mencapai surga ini adalah jiwa-jiwa yang sudah terbebaskan dari kemelekatan duniawi ini, ya, dari kesusahan dan lain sebagainya, karena dia sudah, ya, berbuat baik selama dia hidup di dunia ini, ya. Dia bisa mencapai surga. Nah, surga di sini juga ada beberapa lapisan lagi, ada 7 lapisan, ya. Tidak semua orang mencapai surga yang sama, ya. Dia bisa surga yang loka yang ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih. Saya Wayan Amaluddin dari Moksha Channel. Om Santi 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 Om.